Pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama ini adalah bantahan untuk orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian kitab-kitab akidah menyebutkan di antara konsekuensi tauhid rububiyah adalah hendaknya seorang itu meyakini adanya Allah. Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu maujud. Allah itu ada. Allah bersama di atas arsy. Allah yang menciptakan. Allah maha hidup. Allah tidak akan mati. Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Allah itu ada. Itu merupakan konsekuensi ketika kita mengatakan aku mengimani tauhid rububiyah. Maka dalam hati kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Tetapi anehnya ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, di zaman sekarang ini ada beberapa oknum kelompok yang mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menyimpang dari fitrah yang sahih. Ya, sebagaimana ya al-malahida min ad-dahriyyin wa syuyu'iyyin wa nahwihim, atau orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala seperti kondisinya Firaun dan orang-orang yang serupa dengan Firaun. Lihatlah kata Firaun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Allah, akulah yang menciptakan, akulah yang mengatur, akulah yang memiliki, akulah yang menghidupkan, akulah. Itu kata Firaun. Ya. Atau orang yang mengatakan kita ini hanya diciptakan kita dari dahar. Ya, dari masa. Kita hidup berdasarkan masa, kita akan mati berdasarkan masa dan yang lain selainnya. Nah, kemudian para ulama di sini menyebutkan ya syubhat, kemudian bantahan mereka, dan ini tidak perlu kita bahas ya karena kita ini semuanya sudah mengetahui ya. Di antara bantahan dalil yang sering mereka gunakan, syubhat mereka adalah am khuliqu min ghairi syai'in am khaliqun am khalaqas samawati wal arda bal la yuqinun ya. Ya, bantahan yang secara akal kita adalah secara manusia, secara akal yang benar. Ketika kita berjalan, kemudian kita mendapati ada kotoran sapi, maka apa yang terbetik di benak kita? Siapa memiliki kotoran ini kan? Sehingga kotoran ini pasti ada pemiliknya, itu sapi. Sama juga, kita ini adalah makhluk. Ketika kita ini mengetahui semua ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada sang pencipta. Nah, seperti itu sudah jelas sekali. Nah, kemudian yang terakhir ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid dan yang lainnya, ya mereka semuanya mentauhidkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tauhid rububiyah yang mereka gunakan tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ya, justru Rasulullah SAW tetap memerangi mereka. Lihatlah ya, dalam surat Luqman ayat 25 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala in sa'altahum, dan Nabi jika engkau bertanya kepada orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan 7 langit dan bumi? La yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ayat yang berikutnya surat Yunus ayat 31. Ya Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Hujan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, siapa yang memberikan rezeki? Amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru amr. Yang dirisbari wa man yudabbiru amr. Siapakah yang memiliki pendengaran? Siapakah yang memiliki penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan dari kehidupan setelah kematian, kemudian dari mati setelah kehidupan? Ya, siapakah yang mengatur segala urusan ini? Katakan kepada orang kafir Quraisy, fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab dengan tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur, yang memiliki segalanya. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, orang Quraisy meyakini yang memberikan rezeki Allah, ya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan faqul, katakan wahai Nabi, afala tattaqun. Lantas apa yang menjadikan kalian ini tidak bertakwa kepada Allah, tidak mau mentauhidkan uluhiyah Allah,
tidak mau masuk Islam, apa yang menjadikan kalian? Ya, dalam surat Al-Baqarah di awal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia untuk hanya menyembah kepada Allah, dan Allah memberitahu karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah menciptakan nenek moyang kita. Allah menciptakan umat-umat yang sudah binasa sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW pula. Nah, kemudian para ulama di sini mengatakan waraghma dzalik faqad qatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaktafi minhum bidzalik. Tetapi walaupun demikian mereka meyakini adanya tauhid rububiyah. Ya, ini tidak mencukupkan mereka masuk Islam. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Kalau seandainya mereka ini ya meyakini dengan akal yang jelas, akal yang benar, akal yang sehat, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, mereka akan berpikir ya bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan semuanya ini dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian para ulama di sini mereka mengatakan wa bihadza na'lamu anna al-iqrar bihadza an-naw' min at-tauhid la yakfi li dukhuli sahibi fil Islam. Dari sinilah kita bisa ambil kesimpulan ya, barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki, yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan yang lainnya, itu tidak lantas memasukkan seorang ke dalam agama Islam. Ya. Wa innamad dukhulu fil Islam alladhi yu'samu ad-dam wal mal huwa bitahqiqi la ilaha illallah wa dzalika bi ifradillahi bil ibadah. Yang memasukkan seorang ke dalam agama Islam yang mana nanti harta dan darahnya akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperangi dan tidak dihalalkan darah dan hartanya, dengan cara apa? Bitahqiqi la ilaha illallah, dengan merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah, mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, mengucapkan dengan lisan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan istilah lain ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah dengan ibadah. Semua bentuk ibadah, semua amalan yang Allah cintai, yang Allah ridhai, baik perkataan maupun perbuatan, dalam hati maupun anggota badan, itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia, kata Rasulullah. Semua diperangi oleh Rasulullah SAW. Hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi, an la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya sebatas perkataan. Rasulullah amalkan, Rasulullah kerjakan. Lihatlah ketika Rasulullah SAW sudah memiliki kekuatan di kota Madinah, beliau memerangi semua suku, semua kabilah, bahkan Rasulullah SAW memerangi Romawi. Mereka takut kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu saja, yang Romawi yang notabene waktu itu Nasrani diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memerintahkan beberapa sahabatnya untuk pergi ke beberapa tempat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwasannya agama Islam ini agama yang harus dimiliki oleh seluruh orang. Semua orang harus masuk Islam. Jika tidak mau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena innad dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah hanyalah Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai agama Islam hanyalah agama satu-satunya. Adapun agama-agama yang lain tidak sama sekali, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agama selain Islam adalah agama yang dibangun di atas hawa nafsu. Lihatlah ya, dalam
surah Al-Baqarah, Rasulullah SWT mengatakan, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Lihatlah, kalau seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, walaupun mereka meyakini bahwasanya mereka agama, kami beragama ini, kami beragama itu, kami beragama ini, kami beragama itu, silahkan mengaku. Tetapi Allah SWT sudah membantah agama selain Islam adalah agama apa? Berdasarkan hawa nafsu. Nah, wabihada yattadihu anna al-khilafa bainal anbiya'i wa ummamihim innama huwa fi tauhidil uluhiyah wa huwa ikhlasul ibadah bi jami'i anwa'iha lillahi wahdah. Dari sini semuanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana perkataan ulama di sini ya telah jelas perselisihan para nabi dengan umatnya adalah dalam tauhid uluhiyah. Mengikhlaskan ibadah, semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Nuh, karena pertama kali kesyirikan dari Nabi Nuh sampai hari kiamat, ya perselisihan hanya kebanyakan tauhid uluhiyah. Ya, adapun tauhid asma wa sifat itu apa? Terkotori setelah datangnya ilmu kalam. Bahkan sekarang pun ada yang mengingkari tauhid rububiyah, mengotori tauhid rububiyah. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka meyakini bahwasanya beberapa wali, beberapa orang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuasaan untuk menciptakan, untuk memiliki, untuk mengatur. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.